Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Yuda Prakoso dengan nomor NPM 240681240001 dari Prodi Penjas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bermedia digital, mata kuliah etika Islam. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada era digital. Kita hidup di era di mana informasi menjabar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Yang kedua, pentingnya etika. Oleh karena itu, etika dalam bermedia menjadi sangat penting untuk menjaga informasi yang akurat, menghormati privasi, dan juga mencegah penyebaran ujaran kebencian. Dan yang ketiga, tujuan untuk memahami prinsip-prinsip etika bermedia dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada definisi etika bermedia. Yang pertama ada etika prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Yang kedua, media sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, internet, dan juga media sosial. Dan yang ketiga, etika bermedia, pedoman moral dalam menggunakan media termasuk bagaimana kita membuat dan juga menyebarkan dan mengonsumsi informasi yang sedang beredar. Dan seterusnya ada prinsip etika bermedia. Yang pertama, akurasi dan juga kebenaran. Selalu verifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Hindari menyebarkan berita palsu atau hoax atau yang disinformasikan. Yang kedua, objektivitas. Sajikan informasi secara seimbang dan tidak bias. Berikan ruang bagi berbagai perspektif. Yang ketiga, privasi. Hormati privasi orang lain dan juga jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Yang keempat, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas konten yang sudah dibuat dan juga disebarkan. Pertimbangkan dampak konten tersebut terhadap orang lain dan juga pengguna sekitarnya. Yang terakhir, integritas. Jujur dan transparan dalam bermedia. Hindari plagiarisme dan juga praktik tidak etis lainnya. Tantangan etika bermedia di era digital. Yang pertama ada penyebaran hoaks, kemudahan menyebarkan informasi palsu melalui media sosial. Seterusnya ada ujaran kebencian, meningkatnya komentar dan konten yang mengandung kebencian dan juga diskriminasi. Yang ketiga, cyberbullying, perundungan online yang berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Yang keempat, pelanggaran privasi, pengumpulan dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Yang kelima, filter bubble atau algoritma media sosial yang mempersempit pandangan kita hanya pada informasi yang kita sukai. Dan di sini saya ada beberapa tips menerapkan etika bermedia. Yang pertama ada verifikasi informasi. Selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Gunakan sumber-sumber yang terpercaya dan juga sudah pasti. Yang kedua, berpikir sebelum berbagi. Pertimbangkan dampak dari konten yang dibagikan. Apakah konten tersebut dapat menyakiti atau merugikan orang lain apa tidak. Yang ketiga, hormati privasi. Jangan memakai informasi pribadi tanpa izin. Yang keempat, laporkan konten negatif. Jika Anda melihat konten yang melanggar etika, laporkan kepada platform media sosial atau yang juga berwenang. Yang kelima, edukasi diri dan juga orang lain. Tingkatkan kesadaran tentang etika bermedia melalui diskusi, seminar, dan juga kampanye. Dan juga ada peranan pemerintah dan juga lembaga terkait. Yang pertama ada regulasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas tentang etika bermedia. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika bermedia. Yang ketiga, edukasi publik. Kampanye edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya etika bermedia. Yang keempat, kebersamaan. Kebersamaan antara pemerintahan, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah etika bermedia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, etika bermedia adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan media yang sehat dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, pentingnya kesadaran akan etika bermedia adalah kunci untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan juga pelanggaran privasi. Yang terakhir, melakukan aksi nyata. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan etika bermedia dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Dan sekian dari saya.
presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.